Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah as-salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada, kalau cetakan yang ada di hadapan ana halaman 51, tentang isbatul ainaini lillahi ta'ala. Wajibnya menetapkan sifat kedua mata bagi Allah. Ini sekali lagi masih dalam pembahasan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian iman kita kepada Allah, iman kepada sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sahih. Langsung saja kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat penetapan kedua mata bagi Allah. Yang pertama, wa qauluhu wasbil li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah dalam menghadapi hukum Rabbmu, baik hukum kauni atau syar'i. Fa innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, bi ayunina, dalam pengawasan mata kami. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifat al-ainain, kedua mata bagi Allah. Meskipun di sini dalam bentuk, kalau yang pernah belajar bahasa Arab, bentuknya jamak, namun nanti akan disampaikan di akhir pembahasan bahwasanya Allah memiliki dua mata, sebagaimana dalam pembahasan kita kemarin tentang apa? Bal yadahu mabsutatan, tentang kedua tangan Allah. Ya, sekali lagi,
Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, mentahrif, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikannya. Dan pembahasan ini bukan hal baru yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau oleh Wahabi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini karena masalahnya agak lebih sensitif dari pembahasan yang lain, kita bawakan juga sebagaimana kemarin-kemarin Kitabut Tauhid karangan siapa? Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Apa hubungannya dengan Imam Syafi'i? Murid cucunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi punya murid namanya ini Ibnu Khuzaimah. Imam Syafi'i punya murid Imam Muzani. Imam Muzani punya murid namanya Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Imam Ibnu Khuzaimah salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i yang wafat tahun 311 Hijriah. Ini jauh sekali lagi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jauh dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan sudah kita sampaikan mulai dari sifat penetapan wajah, penetapan tangan. Beliau sebagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya menetapkan apa adanya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyelewengkan dari makna yang zahirnya. Demikian pula dalam masalah bab ini. Di halaman 42 beliau membuat bab babu dzikri isbatil ain lillahi jalla wa ala. Bab penyebutan penetapan mata bagi Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan ala ma sabbatahu al-khaliq al-bari li nafsihi, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah al-khaliq al-bari bagi dirinya, fi muhkami tanzilihi, seperti dalam Al-Quranul Karim, wa ala lisani Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, seperti yang juga disabdakan oleh Rasul SAW. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang juga dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, Ibnu Khuzaimah yang merupakan murid cucunya Imam Syafi'i, ulama dari mazhab Syafi'i, menetapkan sifat mata bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Apakah beliau dituduh Wahabi, Ibnu Khuzaimah Al-Wahabi? Ya terserah mereka lah. Nah, beliau membawakan ayat wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa qala jalla wa ala tajri bi'ayunina. Kemudian beliau mengatakan setelah membawakan ayat-ayat tadi, fawajibun ala kulli mu'minin an yusbita li khaliqihi wa bari'ihi ma asbatal khaliq al-bari li nafsihi minal aini. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk menetapkan bagi Allah al-khaliq apa yang ditetapkan oleh Allah al-khaliq bagi dirinya dari minal ain, sifat mata. Ini kata beliau, orang mukmin wajib menetapkannya. Kemudian beliau menegaskan lagi, wa ghairu mu'min man yanfi anillahi tabaraka wa ta'ala ma qad sabbatahu fi muhkami tanzilihi. Adapun selain orang yang beriman, selain mukmin, maka dia menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ini ucapan yang tegas, jelas dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kalau orang itu beriman, wajib menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Bukan hanya sifat 7, sifat 20, tidak. Semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, orang mukmin yang sejati menetapkannya. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah melanjutkan dengan
babu dzikri itsbatil ain lillahi jalla wa ala. Tadi babnya berkaitan dengan dalil-dalil dari ayat Al-Quran. Kemudian juga kesimpulannya tadi. Dan ini kebiasaan beliau, manhaj beliau dalam kitab ini, membawakan satu bab tentang sifat-sifat Allah, kemudian membawakan dalil dari ayat, kemudian ada penjelasannya, ditambah lagi penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Memang inilah metode ahli sunnah dalam masalah akidah secara khusus. Mereka tidak berakidah kecuali sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Terkhusus lagi masalah sifat-sifat Allah. Kita nggak bisa menetapkan ini dan itu dari sifat Allah kecuali dengan dalil qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Quran wa sunnah. Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah sepanjang masa, seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Setelah beliau membawakan ayat-ayat tadi, beliau membawakan hadis Rasulullah SAW. Bab penyebutan sifat mata bagi Allah. Bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'alahu Allah mubayyinan anhu azza wa jalla fi qaulihi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Inilah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah menjadikan beliau sebagai penjelas dari Al-Qur'anul Karim. Ini juga salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya itu untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Ayat-ayat tadi yang dibawakan oleh Ibnu Khuzaimah tentang penetapan sifat mata bagi Allah itu juga dipertegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mentafsirkan ayat tersebut, namun Rasul menetapkan apa adanya, tidak mentakwilkan sebagaimana takwilnya ahli al-bidah. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, al-dzikra Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Rasul diutus untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Ya, sekedar info saja. Minggu yang lalu kita ada safari dakwah di Bekasi dan sekitarnya. Ada salah satu pembahasan yang berkaitan dengan hal ini. Kalau mungkin ada yang mau lebih terperinci tentang 5 poin penting berkaitan dengan as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya sunnah, wajibnya ittiba' sunnah, hukum yang meninggalkan sunnah dan sebagainya. Ada beberapa perinciannya kalau mau ya lebih jelas lagi tentang hal ini. Kemudian kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, fabayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna lillahi ainain. Dan Rasul menjelaskan bahwasannya Allah memiliki 2 mata. Fakana bayanuhu muwafiqan li bayani muhkamit tanzil. Dan penjelasan Nabi itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa masturun baina daffatain, yang mana Al-Qur'an atau ayat-ayat tadi ada tertulis dalam mushaf Al-Qur'an, makru'un fil ma'arif wal katatib, dan dibaca di mihrab-mihrab oleh imam dan juga al-katatib, tempat-tempat belajar Al-Quran. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah membawakan dalil Allah memiliki 2 mata, yaitu dari hadis tentang Ad-Dajjal. Kita bawakan sebagian ayatnya. Inna Rasul sallallahu qal innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah tidak
a'war. Illa annal masih dajjal a'war. Adapun ad-dajjal atau al-masih dajjal a'war. Kata para ulama, a'war dalam bahasa Arab artinya yang memiliki kedua mata namun ada cacatnya. Ad-dajjal a'war. Kata Rasul, dajjal itu punya dua mata namun cacat. Dalam riwayat satunya cacat total, nggak bisa melihat, yang satunya masih bisa melihat namun masih tetap cacat. Adapun Allah, kata Rasul, laisa bi'awar, tidak cacat kedua matanya. Jadi penetapan kedua mata itu lewat hadis ini. Hadis tentang apa? Ad-dajjal wa innallaha laisa bi'awar. Makanya para ulama ketika menjelaskan apa kiat untuk bisa selamat dari fitnah dajjal, belajar tentang akidah, terutama tentang tauhid asma wa sifat. Karena kita diajari oleh para ulama bahwasanya Allah itu tidak a'war, sedangkan dajjal a'war. Ini intinya bahwasanya salah satu kiat selamat terjauhkan dari fitnah dajjal selain berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Di antaranya juga memperkuat pengetahuan, keyakinan tentang tauhid asma wa sifat, terutama dalam bab ini. Allah memiliki kedua mata namun tidak a'war sebagaimana dajjal ini, kata Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, pembahasan ini bukan dikarang-karang oleh Ibnu Taimiyah atau oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, namun ini sekali lagi tongkat estafet akidah para ulama sejak zaman Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai detik dan sampai hari kiamat. Itulah silsilah akidah as-salafiyah, hanya meneruskan saja apa kata para ulama as-salaf. Meskipun banyak tentunya anjing yang menggonggong, namun kafilah tetap berlalu. Dikatakan mujassimah, musyabbiha, wahabi. Intinya sekali lagi silahkan katakan Ibnu Khuzaimah, wahabi, mujassim dan seterusnya. Intinya sekali lagi ini akidah kita. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Asyarah wasbir as-sabr lughatan al-habs wal mana'. Ini berkaitan dengan tafsir ayat tadi, surat At-Tur ayat 48. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Wasbir as-sabr artinya secara bahasa al-habs wal mana', menahan diri, mencegah. Fa wa habsun nafsi anil jaza, atau lebih lanjut lagi dikatakan kesabaran artinya menahan jiwa dari meratapi, dari istilah kalau bahasa kita gerundel, Diperinci lagi, yaitu habsul lisan anitasyaki wa tasakhut. Menahan lisan, tidak tadi gerundel, tidak meratap, tidak berkeluh kesah. Wa habasul jawari anil latamil khudud wa syaqil jaibi, dan menahan anggota badan dari memukul pipi, merobek saku. Kalau mungkin di zaman ini kita tambahkan menahan diri dari curhat di medsos. Nggak ngomong, nggak mukul-mukul. Cuma itu statusnya gambar gelap gulita, ada kata-kata. Ini samirawan dengan apa? Nggak sabar, atasakhut. Nah ini juga sama, nggak sabar. Nah, wa habsul jawari an latmil khudud wa syaqi al juyub. Itu arti sabar dalam segi bahasa dan juga istilah para ulama. Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dalam menghadapi hukum Rabbmu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, liqadaihil kauni wa syar'i, baik hukum Allah yang kauni maupun yang syar'i. Hukum kauni seperti musibah, balak, malapetaka, sabar. Hati boleh sedih,
Itu tabiat manusia biasa. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh putra beliau menangis, beliau sedih. Namun ini nggak bertentangan dengan apa? Sabar. Karena sabar tadi menahan diri dari apa? Lisan. Ya. Tapi juga harus dibedakan mana itu curhatan dengan misalnya orang itu yudafi an nafsi, dituduh macam-macam kemudian dia membela diri. Ini jangan dituduh apa? Curhat. Ini adalah apa? Membongkar kedok orang-orang yang sok berakhlak, namun naudzubillah min dalik, akhlaknya seperti serigala berbulu domba, beraninya cuma di belakang layar. Ini sekali lagi bukan curhatan, ini membongkar orang-orang yang tadi pura-pura apa? Berakhlakul karimah padahal akhlaknya naudzubillah min dalik. Ini harus dibedakan juga. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang kedua, hukum yang syar'i. Ini berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Maka dari sini kata para ulama, sabar ada 3 apa? Macamnya. Sabar menghadapi apa? Musibah. Dan sudah pernah kita sampaikan, tidak tahu di kajian yang mana itu. Musibah ada 2 apa? Arahnya. Yang pertama langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sakit, mungkin kekurangan harta, walana bulwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju', atau yang melalui perantara manusia dizalimi. Ini juga wajib bersabar. Cuma bersabar bukan berarti nggak boleh membela diri, nggak boleh apa membantah. Silakan. Silakan kalau Anda mau mendoakan orang yang berbuat dolim agar dibinasakan, silakan. Rasul membolehkan kok. Ittaqi da'wata ahli mazlum. Jadi sekali lagi harus dipahami sesuai dengan apa? Porsinya. Jangan suruh sabar-sabar, namun apa? Yang berbuat dolim dibela mati-mati, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, sabar dalam menghadapi musibah ada 2 arah tadi. Sabar menghadapi musibah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ini bersabar dalam artian tadi bukan berarti diam begitu saja, boleh melawan, boleh membela diri. Kemudian tadi bersabar dalam melaksanakan ketaatan hukum Allah syar'i, yaitu melaksanakan perintah Allah. Kemudian juga meninggalkan larangan Allah. Dan ini alhamdulillah kita semuanya sudah merasakan bagaimana tarbiyah sabar di bulan suci Ramadan. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya kita berdoa selalu kepada Allah agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita menahan dari rasa lapar, haus, dahaga. Bagaimana panasnya terutama di kota Surabaya. Ini sabar meskipun apa hausnya luar biasa. Sabar dalam menghadapi apa tadi. Ini ibaratnya seperti orang yang kelaparan dan seterusnya, yang ya kita sendiri alhamdulillah tidak sampai sebagaimana mereka. Mungkin mereka makan sehari ya sekali, mungkin tidak sampai kenyang. Ya, kita meskipun hanya apa menahan diri pagi sampai maghrib, maghrib balas dendam. Ya. Namun intinya ada menahan apa rasa lapar, musibah orang-orang yang terkena kelaparan. Ya, sabar, ya, ditarbiyah. Demikian pula sabar menghadapi perintah Allah, puasa. Ya, ini perintah Allah, harus bersabar meninggalkan larangan Allah. Ketika kita apa di bulan suci Ramadan diwajibkan menjaga lisan. Jangan sampai ucapan kita mengurangi pahala puasa. Malam yada qaula zur wal amala bihi. Ini tarbiyah bulan suci Ramadan menggembleng kita untuk sabar dengan 3 macamnya. Sabar menghadapi musibah, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kata para ulama, sabar dalam berdakwah. Itu juga perintah Allah, sabar apa dalam berdakwah. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Nabi Muhammad. Dakwah tauhid
yang Rasul sampaikan kepada kaum musyrikin jahiliyah pada waktu itu tidak ya, istilahnya lancar jaya begitu saja. Banyak onak dandut dicaci maki, dikatakan syair majnun, dikatakan pemecah belah umat, dikatakan beliau adalah orang yang terkena sihir, gila dan seterusnya. Dilempari kotoran ternak, bahkan mau dibunuh. Dan ini sekali lagi sunatullah dalam dakwah tauhid. Yang menyampaikan dakwah tauhid cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti akan merasakan apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW. Paling tidak dicaci maki, masa dakwah cuma tauhid saja. Ya, padahal sekali lagi kita alhamdulillah dakwanya mulai tafsir, hadis, akidah, semua alhamdulillah kita sampaikan. Meskipun dalam Islam ada skala prioritas, yaitu dakwah kepada tauhid. Ya, diusir ke sana kemari, sunatullah biasa saja. Ya, meskipun bukan berarti kita nggak boleh menunjuk ini si fulan biang keroknya, tidak ada masalah. Ya, ini karena tadi biar orang lain tahu kedok mereka. Intinya sekali lagi bersabar bukan berarti diam begitu saja. Makanya Allah juga membela dakwah Nabi SAW. Inna kafainakan mustahzin. Bukan Allah begitu saja membiarkan Nabi Muhammad dicaci maki, dizalimi oleh orang-orang musyrikin ketika dakwah at-tauhid. Allah mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Ya, semoga Allah membalas makar mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, fa innaka bi ayunina. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad bi ayunina. Ini poin intinya dan antum harus paham betul masalah ini. Kata Syekh, bimar aminna. Sesungguhnya engkau dalam penglihatan dari kami. Wa tahta hifdzina, dan di bawah penjagaan kami. Fala tubali bi adal kufar. Jangan terlalu dipikirkan gangguan orang-orang kafir tersebut. Di sini ada dua poin yang kita mau sampaikan. Yang tadi berkaitan dengan dakwah tauhid, dakwah kepada kebenaran, itu pasti ada gangguan, entah dari dalam maupun dari luar. Rasul mengalami hal tersebut yang luar biasa. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu untuk memenjarakanmu, membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Di sini juga demikian, Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Yakini bahwasanya yang hak pasti akan ditolong oleh Allah dan yang batil akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal batila kana zahuqa, meskipun butuh waktu. Enggak bim salah bim istilahnya. Nah, meskipun Allah mampu, namun sekali lagi sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mumtahanun wa mansur. Bahwasanya kebenaran itu diuji dulu. Meskipun dia pada akhirnya juga mansur, ditolong. Cuma butuh waktu. Nabi Muhammad SAW butuh waktu yang lumayan lama diuji oleh Allah dengan ujian-ujian orang-orang kafir tersebut dalam berdakwah at-tauhid. Cuma yakini kebenaran pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, yang hak pasti ditolong, yang batil meskipun sekarang punya kekuasaan suatu saat akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abu Lahab, CS, Fir'aun dan seterusnya. Seperti yang akan disampaikan dalam ayat-ayat ini. Intinya yang pertama, Allah pasti menolong dakwah tauhid, dakwah yang hak, ya, meskipun tadi butuh proses. Yang kedua, banyak dari para ulama sekarang maupun yang dahulu ketika membahas ayat ini tidak langsung mengatakan fa innaka bi ayunina, bahwasanya engkau Nabi Muhammad dalam penglihatan mata kami. Cuma dikatakan bimar aminah, dalam penglihatan kami, dalam penjagaan kami. Ini yang disebut dengan at-tafsir bil lazim. Penafsiran dengan kelaziman sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak langsung to the point menyebut sifat Allah, tapi ini kelaziman. Ya, kelaziman itu sepertilah nggak mungkin ya gelas ini tiba-tiba ada di sini. Kelazimannya ada yang ngantar. Siapa tadi yang ngantar? Iya, itulah istilah kelaziman ya, bahwasanya ketika Allah mengatakan engkau Nabi Muhammad bi ayunina, dalam bahasa ayun itu jamak dari ain, mata ya. Kelaziman mata itu untuk apa? Melihat. Banyak para ulama ketika melewati ayat ini mengatakan engkau dalam pengawasan kami, engkau dalam penglihatan kami, engkau dalam penjagaan kami wahai Muhammad. Ini bukan takwil, tapi namanya tafsir dengan kelaziman sifat mata bagi Allah. Tanpa mereka ulama-ulama tersebut menafikan sifat mata bagi Allah. Bedanya dengan al-bid'ah. Kalau alil bid'ah hanya menetapkan kelaziman tanpa menetapkan asal sifat Allah tersebut. Paham? Paham tidak? Ana ulang lagi karena ini agak berbahaya kalau disalahpahami. Dan ini memang disalahpahami oleh alil bid'ah. Kata alil bid'ah, itu ulama-ulama kalian juga mentawil. Buktinya dalam pembahasan ini nggak ada kata-kata mereka dalam mata kami, nggak ada. Yang ada dalam pengawasan kami, dalam penglihatan kami, itu juga takwil. Kata ulama tidak. Ini namanya tafsir bil lazim tanpa menafikan sifat mata bagi. Contoh di sini Syekh Shalih bin Fauzan menetapkan bab isbatul ainain. Beliau menetapkan, contohnya di sini babnya dikatakan bab penetapan kedua mata bagi Allah. Tapi tafsir ayat ini berkaitan dengan kelaziman. Makanya kita tadi menerjemahkannya agar lebih mudah dipahami. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad dalam penglihatan mata kami. Ini ada penetapan sifat Allah tersebut dan sekaligus kelazimannya. Paham tidak? Paham tidak? Dites dulu biar paham. Kalau enggak kita lanjutkan. Apa bedanya takwilnya ahlul bid'ah dengan tafsir ulama semisal ini? Taib, ada yang bisa menjawab? Kalau nggak ada, kita tutup. Nah, siapa yang jawab? Nah, terus lanjutkan. Adapun ahli sunnah menetapkan derajatnya dan berkaitan menafsirkan juga dengan secara Taib. Bedanya sekali lagi, kalau ahli sunnah wal jamaah ketika mentafsirkan ayat semisal ini, tafsirnya dengan kelaziman tanpa menafikan sifat asli dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yaitu sifat apa tadi? Al-ain. Al-bid'ah enggak, sebagaimana yang kita lewati, tangan ditafsirkan langsung dengan Al-qudrah an-ni'mah, tanpa mereka menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya? Iya. Kita lanjutkan lagi. Fa innahum la yasiluna ilaik. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir tidak mungkin bisa mencelakakan diri Nabi Muhammad karena dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian penjagaan Allah tanpa menafikan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Dan kami, kata Allah, mengangkut Nabi Nuh. Kalau tadi berkaitan dengan Nabi Muhammad, sekarang berkaitan dengan Nabi Nuh. Dan kami mengangkut Nabi Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan kayu dan paku-paku, tajri bi ayunina. Kapal tersebut berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Bi ayunina kurang lebih sama dengan tadi. Bentuknya jamak bi ayunina. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang dikufuri. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qalu wa hamalna ainuhan alaihissalam. Kami mengangkut beliau Nabi Nuh. Ini juga sama.
ketika beliau dakwah tauhid selama hampir 1000 tahun lamanya, beliau dimusuhi. Apalagi sudah kita sampaikan pada kajian kemarin kitab tauhid, awal kesyirikan terjadi di zaman kaum beliau menyembah 5 wali, 5 orang saleh. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang saleh disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini awal kesyirikan di atas muka bumi. Maka beliau gencar dakwah tauhid. Seperti yang Allah firmankan, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa dakwah beliau? Apa intisari prioritas dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun dimusuhi oleh kaum beliau, maka beliau pun diselamatkan oleh Allah. Ini sekali lagi, dakwah tauhid pasti banyak onak dan duri, namun yakini wal akibatul muttaqin, bagi yang di atas tauhid yang benar, di atas al-haq, ya. Kami mengangkutnya di atas kapal yang terbuat dari papan-papan dan paku. Tajri bi ayunina. Kemudian dibahas arti ala dzati alwah wa dusur, ay ala safina dzati akhsyabin aridha wa masamir suddat bihatil kal alwah. Ala dzati alwah wa dusur artinya di atas kapal yang terbuat dari kayu-kayu yang lebar atau yang besar, dan dengan dipaku. Wa masamir, ya, mismar, jamak dari mismar. Tajri bi ayunina, intinya ayat ini tajri bi ayunina, yang mana kapal Nabi Nuh berlayar, berjalan bi ayunina, dengan apa? Ayunina, mata-mata kami. Maksudnya apa? Dengan pengawasan, penglihatan mata-mata kami. Kata Syekh, dengan penglihatan, dengan pengawasan, penjagaan dari kami. Ini bukan takwil. Ini namanya apa tadi? Tafsir dengan apa? Kelazimannya. Contoh dalam bahasa Arab misalnya, ya, dalam bahasa Arab, uktub hadhil kalimah. Ana mengatakan kepada salah satu hadir dari antum, tulis apa yang kita sampaikan atau ucapan-ucapan ini. Kemudian yang kita suruh tadi mengatakan alal aini waras, ya Ustadz, alal aini waras, di atas kepala dan mata. Apakah nulisnya di mata, atas mata itu? Ini sekali lagi dalam usul bahasa Arab adalah apa? Bentuk penghormatan. Tapi tetap dia apa? Ada penetapan sifat kepala dan apa? Gak mungkin yang mengatakan itu gak punya mata, gak punya apa? Jadi ini pembahasan bahasa Arab. Jadi sekali lagi kita pahami ayat-ayat seperti ini kata ulama sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab. Jangan dipahami apa? Sesuai dengan apa? Bahasa kita. Ya, alal aini waras, di atas mata dan kepala, di atas nulisnya kepala, bukan. Ya, alal aini waras maksudnya ana siap menulis, wahai Ustadz, ya. Sekali lagi kata-kata alal waras ini ada untuk apa? Menghormati. Ya, tanpa menafikan dia punya mata dan juga apa? Kepala. Ini kalau dalam bahasa manusia seperti itu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Syekh ketika mentafsirkan bimandarin wa mar'a minna wa hifdin laha, ini bukan takwil sebagaimana al-bid'ah. Ini tafsir bil lazim, tafsir dengan kelaziman. Karena al-bid'ah menuduh kalian mentakwil. Karena dohirnya ayat itu kapal itu berlayar bi ayunina. Mereka, kalau kata mereka ya, kata ahli bidah, dohirnya itu apa? Kapal berlayar di mata Allah. Kata ulama ini bukan dohir yang dipahami oleh orang Arab. Ya. Kata-kata apa? Kapal itu berlayar di mata kami. Naudzubillahi min dzalik. Kata para ulama ini konsekuensinya berat. Kalau dikatakan dohirnya itu kapal Nabi Nuh berlayar di mata Allah, berarti apa? Ada istilahnya manunggaling kaula
bersatunya hamba dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nggak bisa sama sekali dipahami seperti itu oleh orang Arab. Orang Arab tidak pernah memahami hal seperti tadi. Alal aini waras, bukan maknanya apa? Menulis di atas kepala, di atas mata, bukan. Ya, sekali lagi, dohirnya ayat-ayat ini bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh ahli al-bidah. Tajri bi ayunina, berlayar dengan ayunina, artinya tadi dengan penglihatan mata-mata kami. Kalaupun ada dari ulama salaf, dari ulama ahli sunnah yang sekarang mengatakan seperti tadi dengan penglihatan kami, ini tafsir dengan lazim tanpa menafikan sifat mata itu. Paham? Bedanya dengan al-bidah. Kalau al-bidah hanya apa? Mentafsirkan dengan kelaziman tanpa menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Jaza liman kana kufir ay fa'alna binu alaihissalam wa biqaumihi wa ma fa'alna min inja'ihi wa ighraqin thawaban liman kufira bi wa juhida amruhu wa huwa nuhun alaihissalam. Kami, kata Allah, melakukan hal tersebut, yaitu mengangkut Nabi Nuh dengan kapal ini sebagai bentuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan sekaligus memberikan sanksi siksa kepada kaum Nabi Nuh yang mengkufuri Nabi Nuh, mengkufuri dakwah at-tauhid. Nah, pindah ayat yang ketiga. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 39. Kalau tadi surat Al-Qamar 13-14 tentang Nabi Nuh tadi. Sekarang tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan aku, kata Allah, melimpahkan atasmu wahai Nabi Musa kasih sayang. Ini berkaitan dengan kisah ketika Nabi Musa masih bayi, kemudian ibu beliau diperintahkan untuk apa? Naruh Nabi Musa alaihissalam di atas sungai. Ya, ini kemudian kata Allah walitusna'a ala aini, dan agar Nabi Musa itu dalam pengawasan mata kami. Ya, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga surat Toha 39. Allah berfirman tadi wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini, dan aku melimpahkan kepada engkau Nabi Musa mahabbatan, cinta, kasih, rasa sayang, walitusna'a ala aini, ini intinya, dan agar engkau dalam pengawasan mataku, ala aini. Kita baca syarah Syekh Shalih Fauzan. Al-khitab li Musa alaihissalam, ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ai wada'tuha alaika fa ahbabtuka wa habbabtuka ila khalqi. Aku yang meletakkan atau tadi melimpahkan rasa kasih sayang kepada engkau, dan aku mencintaimu dan menjadikan engkau dicintai oleh makhlukku. Kemudian intinya wa itusna ala aini, ay walitu rabba wa tughadza bimar amin. Ketika Nabi Musa ditaruh di satu tempat, kemudian istilahnya ikutkan aliran sungai, Allah menjanjikan engkau tetap dalam penjagaanku. Ya, cuma di sini tadi kita sampaikan ini tafsir dengan apa? Kelaziman. Apakah ini sama dengan takwil ahlul bid'ah? Apa bedanya? Kalau ahlul bid'ah tidak menetapkan sifat mata bagi Allah, cuma di sini ulama tetap menetapkan sifat mata bagi Allah, namun ketika menafsirkan ayat ini ditafsirkan dengan kelaziman sifat tersebut. Ya. Waliturabba wa tughadda bimar aminni, engkau tetap dijaga, diberi rezeki makan dengan pengawasan dariku. Araka wa ahfaduka, aku melihatmu dan aku apa? Menjagamu.
Ya, ini mirip dengan misalnya ayat-ayat insya Allah akan kita bahas tentang ma'iyah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, atau ucapan Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Kata-kata bersama jangan dipahami ya dengan pemahaman yang sesat, yang salah. Artinya Allah nempel, Allah bersama dalam artian ya tadi dempetan dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan. Kata-kata bersama artinya apa? Kebersamaan dengan ilmunya, kebersamaan dengan perlindungan, penjagaannya. Ini bahasa Arab seperti itu. Ya, sekali lagi pahami sesuai dengan uslub bahasa Arab. Asyahid, kata Syekh, asyahid minal ayat anna fiha isbatal ainaini lillahi ta'ala haqiqatan ala ma yaliku bihi. Kesimpulannya, 3 ayat tadi menetapkan sifat kedua mata bagi Allah sesuai dengan hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana ahli al-bid'ah mengatakan itu majaz, itu bukan makna yang sebenarnya. Tidak. Tetapkan ayatnya sesuai dengan dohirnya, sifat Allah sesuai dengan dohirnya, meskipun juga apa, tetap bisa ditetapkan sifat apa, kelazimannya. Faqad nataqal Quran bilafzil ain mudhafatan ilai mufradatan wa majmu'atan. Ini dari sisi terkadang ya, ana secara bahasa Arab ya, bahasa saja dulu. Mata itu bahasa Arabnya satu mata, ainun, al-ainu. Kalau 2 al-ainani. Ya, kalau 3 apa? Al-ayun. Ayat-ayat Al-Quran itu terkadang menyebut dengan bentuk mufrad, tunggal, kadang menyebut dengan bentuk apa? Jamak. Apakah ada kontradiksi? Sama, nanti pembahasan kita akan sambung dengan pembahasan masalah tangan. Juga sama. Ada bentuknya tunggal, bentuknya apa? Musanna atau 2, ada juga yang jamak. Apakah itu bertentangan, saling bertentangan? Jawab. Mungkin enggak ada pertentangan dalam Al-Quran? Mungkin enggak ada ayat yang mencela-mencela? Yakin? Nanti ikut mencela-mencela? Enggak ya? Nah, enggak mungkin. Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, engkau atau mereka akan mendapati banyak pertentangan, kontradiksi. Namun karena Al-Quran dari Allah, nggak mungkin ada pertentangan. Cuma masalahnya bagaimana menjamakannya. Nah, ini yang butuh konsentrasi. Sambil ngantuk nggak bisa. Ya. Apalagi dalam segi bahasa Arab, apalagi yang belum punya background bahasa Arab, ini ya dengarkan sengasek sama. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Baik. Kata Syekh, Al-Quran terkadang membawakan sifat mata bagi Allah dengan bentuk tunggal, al-ain. Seperti tadi dalam surat Toha 39, walitusna ala aini. Ain itu bentuk apa? Tunggal. Disandarkan kepada Allah, aini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, mataku. Faqad nataqal Quran bilafzil ain mudhafa ilai mufradatan wa majmu'ah. Terkadang juga dalam bentuk jamak seperti dalam 2 ayat tadi, bi ayunina. Ya, dalam 2 ayat itu lafadznya apa? Bi ayun. Ayun itu jamak dari ain. Disandarkan kepada Allah dengan menggunakan kata-kata kami. Paham ya? Kalau kita ringkasnya, ini keindahan bahasa Arab. Jamak disandarkan kepada jamak, yang bentuknya jamak digandingkan dengan apa? Jamak. Ayun jamak, nah kami bentuknya apa? Jamak. Ini dalam segi bahasa seperti itu. Yang tunggal disandarkan kepada juga yang apa? Aini, bukan ainuna, bukan. Namun apa? Aini. Ini dari segi sekilas bahasa menunjukkan keindahan bahasa Arab untuk keserasian kata para ulama. Itu yang pertama. Wa nataqati sunnah bi idhafatiha ilai musanna wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum laisa bi'awar. Hadis Rasul SAW sudah kita sampaikan tadi menyatakan Allah tidak akwar, yaitu punya 2 apa? Mata. Ini dalam segi bahasa demikian.
Wa dzalika sharih bi anna laysa murad isbatu ain wahida fa inna dzalika awarun dhahirun ta'ala Allah anhu. Intinya hadis Rasul menjelaskan Allah punya kedua mata. Wa lughatul Arab ja'at bi ifradil mudhaf wa tasniyati wa jam'i bi hasabi ahwalil mudhaf ilaih. Ini pembahasan bahasa Arab atau istilahnya sastra Arab lah. Bahasa Arab itu terkadang menyandarkan yang tunggal ya kepada yang apa? Tunggal. Yang jamak atau yang dua kepada yang apa? Jamak. Karena jamak secara asal kata para ulama, antum kalau sholat jamaah, itu kan jamak istilahnya. Minimal berapa? Berapa orang? Hah? 2 orang. Berarti 2 sudah dikatakan apa? Jamak dalam segi bahasa menurut sebagian ulama bahasa. Maka demikian bahwasanya ketika Allah menyebutkan dalam bentuk jamak itu maksudnya 2. Bi ayunina itu maksudnya apa? 2. Karena asal jamak secara ya asal minimal 2. Maka kata-kata bi ayunina dengan mata-mata kami jamak itu 2 kata para ulama dalam sisi bahasa. Fa in adhaful wahid al muttasil al mufradin afradu. Kemudian tadi kalau Allah menyebut dalam bentuk tunggal itu karena yang sandarannya bentuknya juga apa? Tunggal, aini ya, mataku kata Allah. Wa in adhafu ila jam'in dhahiran aw mudmaran fal ahsan jam'uhu musyakalatan lil lafz. Kalau ayun mata-mata itu disebut oleh Allah karena sandarannya itu apa? Juga jamak untuk keserasian. Bi ayunina ya, ayun jamak, nah bentuknya apa? Jamak meskipun maknanya Allahu ahad. Namun apa? Ini untuk keserasian dalam bahasa ya, dalam ungkapan, dalam ucapan. Tajri bi ayunina wa ka qaulihi. Ini sama dengan masalah sifat tangan. Kadang Allah menyebutkan dengan bentuk mufrad. Biyadikal yadun, tangan itu yadun. 2 yadan, 3 aidin. Maka kadang disebut dalam bentuk tunggal, bentuk 2, bentuk jamak, dan ini sekali lagi tidak ada pertentangan sama sekali. Semuanya ada apa? Arahannya dalam segi bahasa, dan bahasa Arab itu menerima bentuk-bentuk seperti itu tanpa ada kontradiksi sama sekali. Yang penting tadi Allah mempunyai 2 tangan, Allah memiliki 2 apa? Mata sesuai dengan kebesarannya. Adapun disebutkan dengan bentuk tunggal itu menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan bentuk mudhaf ilaihnya atau sandarannya. Ketika disebut dalam bentuk jamak tadi minimal jamak itu 2, atau tadi karena sandarannya itu juga jamak demi keserasian dalam ungkapan, dalam ucapan. Nah, itu intinya. Paham nggak paham? Wallahu a'lam. Baik, ya itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan daripada antum nggak bisa tidur karena ada syubhat, tanyakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.